Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiardani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1042200035 yang mempresentasikan video saya yang berjudul Pemaaf, Pembenar, dan Kausalitas. Pada bagian pertama ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak diberi sanksi pidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela atau menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga tidak mungkin pemindahan. Alasan pemaafan yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab, pasal 49 ayat 2 not aware excuse, pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak ada kemampuan bertanggung jawab, menghapuskan kesalahan meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapusan kesalahan. Untuk membuktikan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata tidak dapat dihukum dengan alasan pasal 44 KUHP, maka kita meluncurkan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat membantu, yaitu psikiater forensik. Pelaku akan diberikan oleh seseorang ahli dokter jiwa yang selanjutnya dari hasil tersebut akan disampaikan di muka persidangan. Menurut penulis, alasan inilah yang paling tepat ditujukan kepada seorang ibu yang membunuh dan menganiaya anak kandungnya di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembenaran yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48, keadaan darurat, pasal 49 ayat 1, pembelaan terpaksa, pasal 50, melaksanakan peraturan undang-undang, dan pasal 51 ayat 1, melaksanakan perintahan jabatan yang sah. Pembelaan terpaksa atau notwear dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu notwear, pembelaan terpaksa, dan notwear excel, pembelaan darurat yang melalui batas. Terdapat dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi, tidak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu yang melawan hukum. Yang kedua ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Notwear unsur-unsur satu pembelaan terpaksa. Yang pertama ada pembelaan itu bersifat terpaksa. Yang kedua yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Yang ketiga ada serangan yang sangat dekat pada saat itu, dan yang keempat serangan itu melawan hukum. Kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas diperlukan ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja, namun menekan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan, culpa, dan akibat. Dengan demikian, sebelum mengeluas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tindaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Fungsi dari teori kausalitas adalah menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material, mengingat akibat dan ditimbulkannya merupakan unsur dari delik itu sendiri. Seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pasal 332 KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku pada pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. 1. Yaitu hukum tahun 2006 yang berbunyi pasal 338 KUHP, barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1/2023, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Teori-teori. Yang pertama ada teori condition sine qua non dari von Bury.
Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut, karena itu suatu tindakan harus merupakan condition sine qua non, syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini kita dapat menurutkan tiada henti sebab suatu perintah hingga ke masa lalu atau regress ad infinitum. Yang kedua, ada teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adequato dari von Kris, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Yang ketiga, ada teori individualisasi atau pengujian kausa promiksa. Dalam ajaran kausa promiksa, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepas dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara ini ada konkreto atau post factum. Di sini yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya, apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir dan tersambar percikan karena apa. Akhirnya ditemukan sebab apa yang paling dekat dan tidak ada dapat dilepaskan dari adanya sambaran petir tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita lihat contoh kasus berikut ini. Definisi alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian dari alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan, namun perbuatannya itu sendiri tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Alasan pembenar itu sendiri terbagi ke dalam beberapa pasal di dalam KUH Pidana. Pasal 48 KUH Pidana menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Di sini, daya paksa itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bersifat mutlak yang berarti seorang tersebut tidak memiliki pilihan, bersifat relatif yang berarti terdapat paksaan namun masih ada pilihan, dan bersifat keadaan darurat. Contoh bersifat mutlak adalah ketika seseorang yang sedang membawa pisau dikagetkan oleh temannya, sehingga pisau tersebut terlempar dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Contoh bersifat relatif adalah ketika seseorang mendapatkan ancaman pembunuhan terhadap hewan peliharaannya dan kemudian disuruh apakah akan melakukan suatu tindak pidana atau membiarkan hewan peliharaannya terbunuh. Di sini tentu akan dilihat terlebih dahulu untuk menimbang seberapa besar daya paksa yang timbul dan beban dari pilihannya sehingga memilih untuk melakukan tindak pidana. Contoh suatu keadaan darurat adalah ketika terjadi tenggelamnya sebuah kapal di mana seseorang tersebut hanya bisa mengapung dengan menggunakan sebilah kayu yang hanya cukup untuk satu orang, dan di saat bersamaan terdapat orang lain yang ingin menggunakan kayu tersebut. Maka apabila seorang tersebut mempertahankan kayunya dan membiarkan orang lain tenggelam, hal tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana. Kemudian pasal 49 KUH Pidana yang menyatakan bahwa tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Contohnya adalah ketika seseorang ditodong pistol, lalu orang tersebut berusaha membela diri, hingga orang yang melakukan penodongan tersebut terluka. Pasal 50 KUH Pidana menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Contohnya adalah seorang polisi yang melakukan penggerebekan ke sebuah rumah karena terjadi tindak pidana prostitusi di dalamnya. Pasal 51 KUH Pidana ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Contohnya adalah regu eksekusi mati yang melakukan tembak mati terhadap terpidana hukuman mati. Adapun alasan pemaaf juga diatur di dalam beberapa pasal di KUH Pidana, yaitu pasal 44 KUH Pidana yang menyatakan bahwa
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Contohnya adalah orang gila yang melakukan penganiayaan. Barang tentu tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUH Pidana ayat 2, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Selanjutnya, pasal 49 KUH Pidana menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Lalu, apa perbedaannya dengan ayat 1 pasal yang sama? Perbedaannya terletak pada kata melampaui batas. Dicontohkan seorang wanita yang di bawah ancaman pisau namun berhasil merenggut pisau itu dari tangan penjahat, namun karena guncangan jiwa yang hebat atau dalam hal ini rasa takut yang luar biasa, wanita tersebut menusukkan pisau tersebut berulang-ulang hingga wanita tersebut yakin bahwa penjahat telah terbunuh, sekalipun sejatinya hal tersebut tidak diperlukan, sehingga dikategorikan melampaui batas. Pasal 51 ayat 2 KUH Pidana menyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Contoh adalah polisi yang mengejar-ngejar buronan dan memerintahkan buronan tersebut untuk berhenti. Namun karena perintah tersebut tidak dihiraukan, maka polisi tersebut mengambil keputusan untuk menembak buronan tersebut. Setelah membaca penjelasan singkat tadi, sudah bisa dijawab dong pertanyaan-pertanyaannya. Tapi hati-hati ya sobat belajar hukum. Untuk pertanyaan ketiga tetap bisa dikenakan pidana loh. Kenapa? Karena tindakan tersebut secara bertentangan dengan berbagai perjanjian internasional terkait hukum perang. Sehingga sekalipun orang tersebut melakukan tindakan tersebut berdasarkan jabatan dan kewenangannya, dia tetap dianggap melakukan tindak pidana, bahkan disebut sebagai penjahat perang.